Selamat pagi, saudara-saudari. Insya Allah pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Fahmi Gunawan terkait dengan menulis artikel, ya, menulis akademik sebagai kemahiran ataupun kemampuan yang harus dikuasai dalam penelitian. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan terutama adik-adik mahasiswa, ya sekali lagi dikemukakan bahwa menulis penelitian sesungguhnya adalah merupakan keterampilan semata. Semakin kita berlatih, maka semakin akan mampu menguasainya. Kita nantikan bergabungnya narasumber kita dan kita akan langsung memulai. Kegiatan workshop penulisan akademik ini merupakan kolaborasi ataupun kegiatan bersama antara Lamasyir Jurnal Ekonomi Islam bersama dengan HMJ Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Senyampang dengan itu juga turut ya menghadirkan ya mahasiswa saya di YAIN Sorong untuk bersama-sama belajar ya terkait dengan topik kita hari ini. Ya, kita menanti bergabungnya Bapak Fahmi Gunawan sehingga kita bisa memulai kegiatan kita. Selamat bergabung Bapak Ibu saudara-saudari. Kita nantikan narasumber kita ya untuk bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Begitu narasumber kita sudah berada di
akun Zoom akan kita mulai. Ya, Bapak Ibu menanti narasumber kita, maka kemudian saya ingin share screen ya terkait dengan jurnal ya La Maisir, di mana jurnal ini adalah merupakan jurnal ekonomi Islam ya, jangan tanya sintanya ya, apalagi bertanya tentang cintanya ya, karena hanya karena cintalah jurnal ini tetap diterbitkan. Yang kedua, kita sudah disinta dalam reakreditasi berikutnya. Kita berusaha untuk naik peringkat, sehingga dalam kerangka itulah kemudian ya bersama-sama salah satu kegiatan yang kita laksanakan adalah workshop penulisan akademik dalam rangka mengedukasi ya para penulis dan juga kita semua. Bapak Ibu bisa saksikan di share screen ini tahun 2019 berdasarkan akreditasi Arjuna, waktu itu masih disebut Arjuna, kalau sekarang Sinta dan sebagainya, sudah mendapatkan atau mencapai Sinta 4 ya. Mudah-mudahan dengan usaha kita semua ini ada bonusnya, bisa menuju ke Sinta yang lebih tinggi lagi. Terbit 2 kali setahun ya. Lalu kemudian untuk edisi kali ini akan terbit 31 Maret yang akan datang. Terima kasih Pak Fahmi Gunawan telah bersama-sama dengan kita. Kita akan segera mulai. Andi Hairul, siapa moderator kita pada pagi hari ini, Andi Hairul? Ya Pak, ya Pak. Ya, nanti juga kita mohonkan kepada narasumber kita untuk memberikan ya apa namanya sumbang saran ataupun kemudian koreksi terhadap jurnal ini. Ya, ini alhamdulillah sudah 8 edisi, sudah terbit 8 tahun yang lalu. Ya, 8 volume, dan tahun 2021 ini merupakan bantu dulu. volume 8 nomor 1. Andi Hairul, siapa moderator kita pagi hari ini? Saya sendiri, Pak. Oke. Ini moderator apa?
narasumber kita Pak Fahmi Gunawan sudah bersama-sama dengan kita. Kemudian Pak Fahmi ini Andi Hairul Isman, Andi Muhammad Hairul Isman adalah Ketua HMJ Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau yang akan memandu Pak Fahmi pada pagi hari ini. Kegiatan kita dilaksanakan oleh Jurnal Lamaisir, Jurnal Ekonomi Islam bersama-sama dengan HMJ Ekonomi Islam, dan saya juga mengundang mahasiswa yang ada di kelas saya untuk turut menyimak bersama-sama. Kita punya waktu kurang lebih 2 jam. Andi Hairul, silakan dipandu. Terima kasih Pak Fahmi Gunawan telah bersama-sama dengan kita. Silakan Andi Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di sini kita dipertemukan untuk sama-sama mengikuti workshop penulisan akademik, menulis artikel dari mana memulai, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ayahanda Fahmi Gunawan Ebhum, dosen dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Tanpa mengurangi rasa hormat, dengan ini kami persilakan narasumber untuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Adinda Andi Muhammad Hairul Isman atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan oleh kakanda kami Bapak Dr. Ismail Weke untuk bisa berbagi atau sharing dengan kita semua tentang bagaimana kita bisa memulai nulis artikel ilmiah. Ya, itu adalah pertanyaan paling dasar bagi kita semua yang lagi belajar ya. Bagaimana kita belajar menulis academic writing atau nulis artikel ilmiah. Karena sebenarnya yang namanya nulis artikel ilmiah ini beda dengan nulis-nulis yang lain. Kalau kita menulis tulisan-tulisan biasa atau apa yang ada di koran, kemudian apa yang ada di buku, itu sebenarnya sangat luar biasa berbeda karena masing-masing tulisan itu mempunyai karakter masing-masing. Jadi kalau misalnya Adinda Andi dengan kawan-kawannya kan masing-masing juga punya karakter kan. Jadi ini karakter A, ada karakter B, ada karakter C, karakter D. Nulis pun demikian. Nulis artikel itu ada karakternya dan ada ada syarat-syaratnya, ada apa yang harus kita tulis dan segala macam. Baik, pada ini saya pada pagi hari ini izinkan saya untuk bisa men-share screen ya. Adinda ini bisa men-share screen? Sudah bisa belum? Oke. Oke, judul materi pada hari ini yang diberikan kepada saya adalah dari mana kita memulai menulis artikel jurnal. Ya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa menggelitik dan bahkan pertanyaan yang memang sangat sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena memang kalau misalnya nulis itu tidak, bahkan kawan-kawan saya sendiri pun ketika mau nulis artikel juga bingung ya, dari mana kita mau menulainya ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Dan bukan hanya para mahasiswa S1 saja, tapi bahkan ada juga yang sudah mahasiswa S3 itu juga bingung bagaimana cara memulainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita cerita tentang nulis academic writing ini, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan. Yang paling pertama adalah passion dulu. Apa itu passion? Passion itu adalah hasrat yang kuat bagaimana supaya kita bisa mempunyai sebuah karya. Karena mempunyai sebuah karya itu butuh juga
sebuah ideologi. Ya, ideologi yang dimaksud itu adalah bahwa yang nama nulis itu, yang namanya kita nulis itu bukan hanya sekedar nulis saja, tapi sebenarnya kita membagi atau share pengetahuan kepada orang lain. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua adalah ketika nulis itu, semoga saja tulisannya kita itu nanti jadi amal jariah semacam itu. Jadi ketika misalnya nulis kemudian nanti akan menjadi amal jariah, otomatis kan apa ya istilahnya, apa yang ada dalam benak kita itu menjadi seseorang yang nanti akan memproduksi pengetahuan secara terus-menerus dan insya Allah kalau misalnya nanti bisa menjadi amal jariah itu nanti akan bisa sangat luar biasa bagus. Jadi bukan hanya amal jariah ya, tapi tulisan yang berbentuk jariah. Bagaimana tulisan yang berbentuk jariah itu? Tulisan yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau mahasiswa atau siapapun yang bisa membaca itu pada saat nanti suatu saat penulisnya sudah tidak ada. Ada banyak hal ya kita bisa lihat, kita bisa ambil kebijaksanaan itu dari para penulis sebelumnya. Misalnya ya almarhum Kiai Abdurrahman Wahid misalnya, itu sangat luar biasa banyak buku-bukunya. Bahkan kalau misalnya yang baru-baru ini Kiai Jalaluddin Rahmat misalnya, itu sangat luar biasa banyak buku sufistik yang beliau tulis dan semoga saja bisa menjadi amal jariah buat beliau. Kemudian Nur Kholis Majid misalnya, itu banyak sekali Islam dan banyak sekali buku-buku yang dituliskan tentang bagaimana potret Islam dan keindonesiaan yang ketika misalnya bisa bertemu ya dan lain-lain sebagainya. Jadi memang ideologi itu yang harus kita punya dulu, bahwa ketika nulis itu akan menjadi amal jariah sehingga tulisan yang berbentuk jariah sehingga nanti kita akan memantik kita untuk bisa terus-menerus menulis. Passion ya. Jadi passion jadi itu yang paling pertama. Terus yang kedua, ketika nulis itu memang butuh kesabaran. Tidak ada tulisan itu yang langsung jadi ya dalam academic writing itu. Jadi kalau misalnya di Hairul misalnya mau nulis tentang apa begitu satu fenomena dan diharapkan tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi itu berhari-hari. Kadang kalau misalnya ada program ya, ada namanya ODOP ya, program ODOP itu one day one paragraph. One day one paragraph yang berarti bahwa 1 hari 1 paragraf. Itu berarti bahwa dalam 1 hari itu tidak akan mungkin langsung muncul jadi satu tulisan. Itu 1 hari 1 paragraf, kalau 30 hari berarti 30 paragraf. 30 paragraf itulah nanti yang bisa menjadi sebuah tulisan yang bisa dikonsumsi, yang bisa dibaca oleh masyarakat luas, yang bisa dibaca oleh kita-kita semuanya, ya. Jadi seperti itu. Jadi memang harus dicicil. Pertanyaan saya begini, sangat luar biasa sederhana. Harus sabar. Kalau misalnya Herul misalnya, bagaimana caranya makan kambing, Herul? Kambing kan besar tuh. Bagaimana caranya makan? Potong-potong dulu, Pak. Nah, dipotong-potong kecil-kecil tuh. Nah, tidak mungkin tuh satu kali kita langsung makan. Satu kali langsung masuk tidak mungkin. Karena besar sekali tuh kambingnya. Bahkan kalau bagaimana caranya kita makan sapi? Sama. Dipotong dulu, dipotong kecil-kecil, apa dan segala macam. Jadi kalau misalnya sapi kan banyak sekali jadinya. Ada mie konronya. Karena kenapa? Karena sudah sifatnya kecil-kecil-kecil. Modelnya juga macam-macam. Ada coto, ada konro, ada macam-macam itu jadinya. Jadi semacam itu. Jadi memang butuh sabar ya, sabar. Yang kedua. Terus yang ketiga, syaratnya kita nulis itu adalah memang harus ada gurunya. Jadi sudah benar itu kalau misalnya di sini kita belajar sama kakanda kita Pak Doktor ya Ismail Weke, insya Allah sebentar lagi Profesor. Jadi kayak gitu, sudah benar itu kita belajar sama orang yang memang sudah bidangnya semacam itu. Mengapa? Karena kalau misalnya kita belajar sama orang yang sudah bidangnya dan sudah berkecimpung dan cinta di bidang itu, insya Allah tidak akan terlalu lama lagi kita akan bisa mengikutinya. Ibaratnya begini, anak kecil aja. Anak kecil kalau misalnya ikut-ikut sama bapaknya,
Ya, anak kecil tidak tahu jalan. Nah, kemudian kalau misalnya dia ikut sama bapaknya pergi ke pasar, caranya bagaimana? Ya caranya nebeng sama ayahnya. Bagaimana caranya? Ya barangkali bisa naik motornya sama-sama, kemudian atau sama-sama naik mobilnya. Jadi memang harus itu, ikut dulu. Ya harus memang ikut dan dibimbing sama orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya itu dalam menulis academic writing itu. Jadi kalau misalnya semacam itu, insya Allah kita juga akan pasti bisa. Kenapa? Wong sama-sama kok gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi selain misalnya kita belajar sama orang yang berkolaborasi dengan orang-orang yang sama-sama punya passion yang sama-sama, kita juga berkolaborasi dengan orang-orang yang memang sudah duluan berkecimpung dalam bidang itu. Jadi saya juga pada awal-awalnya juga alhamdulillah berterima kasih banget sama Anda, Dr. Ismail Weke ini, karena kenapa? Karena memang beliau itu yang pada awalnya mengajak saya untuk bisa melihat betapa besarnya pengetahuan yang ada dalam academic writing, sehingga saya juga tertarik ikut ya jejak langkah beliau. Alhamdulillah. Sehingga ya bahkan di awal-awal itu kalau misalnya di jurnal saya juga alhamdulillah pengurus jurnal sejak tahun 2015, beliau juga yang bimbing. Di awal-awal kami jurnalnya itu baru Sinta 3, akreditasi Sinta Dikti BRIN. Sekarang itu sudah sampai Sinta 2 alhamdulillah. Jadi semacam itu. Jadi memang harus ini ya, harus paling tidak kita bersama-sama dengan orang yang memang yang cinta dalam bidang itu, sehingga kita juga akan ikut ketarik bisa sampai di bidang itu. Ya. Jadi adalah kalau misalnya ada hadis ya, salah satu hadis Rasulullah SAW itu juga yang barangkali kita bisa ingat-ingat, bahwa kalau berteman sama penjual minyak wangi pasti berbau wangi juga. Kalau misalnya berteman juga sama orang yang suka nulis, insya Allah juga kita pasti akan suka nulis. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mulai? Ini sangat sederhana sekali sebenarnya kalau misalnya kita mau mulai itu. Ini ya. Jadi kalau bagaimana caranya kita mulai? Ini. Jawaban yang pertama adalah kita mulai dari fenomena yang trendy. Fenomena yang trendy itu adalah fenomena-fenomena yang barangkali lagi ngetren di kita gitu kan. Kalau nulis itu ya kita harus lihat fenomena yang tren. Sekarang kira-kira apa ya yang paling tren di sisi kita? Contoh misalnya sekarang kan ada halal tourism atau wisata halal gitu ya. Wisata halal yang ada di Lombok, kemudian ada di mana-mana itu. Apa yang disebut dengan wisata halal sebenarnya? Itu bisa kita tulis yang lagi tren. Nah, kira-kira kalau misalnya saya tanya sama Hairul, Rul, kira-kira sekarang itu yang lagi tren apa ya di kalangan anak muda? Apa aja fenomena yang tren yang kira-kira lagi naik daun, kira-kira misalnya sangat luar biasa akrab sama teman-teman yang sekarang, generasi milenial sekarang? Yang ada sekitar kita. Kalau kemarin Pak ini catur perempuan. Iya Pak. Apalagi selain itu. Jadi kalau yang tren itu maksudnya begini. Jadi yang tren itu adalah sesuatu yang barangkali dia itu dilakukan secara massal, dilakukan oleh secara banyak orang. Jadi contoh begini. Suka nggak? Sekarang kan ada YouTube ya. YouTube kan hari-hari gitu kan. TikTok. TikTok itu bisa kita teliti. Karena kenapa? Karena dia menjadi fenomena yang sangat luar biasa trendy. Sekarang ada TikTok yang lucu-lucu, ada TikTok yang bisa memberikan pelajaran buat kita. Banyak sekali model-modelnya. Ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi kita mulai dari sesuatu yang tren misalnya. Ada kawan saya itu kalau misalnya Adinda misalnya Hairul ini dengan kawan-kawan suka buka YouTube, ada Ustadz Uwaz. Bukan Uwas ya, bukan Abdul Somad, bukan. Tapi Ustadz Akhir Zaman. Ustadz Akhir Zaman, memang dia dilabeli sama, mereka melabelkan dirinya sebagai Ustadz Akhir Zaman. Kenapa? Karena ya materi-materi atau konten-konten yang disampaikan di dalam ceramah itu berseputar atau hanya berkisar
tentang akhir zaman semacam itu. Jadi makanya dilabeli sama Ustadz akhir zaman. Ustadz akhir zaman itu dia tulis tentang Ustadz akhir zaman. Jadi sangat sederhana. Jadi Ustadz akhir zaman yang ada di YouTube, bagaimana model-model penyebaran ceramahnya, ya, itu disertasi yang ada di UIN Jogja. Itu fenomena Ustadz akhir zaman karena memang beliau ini memang suka nonton YouTube begitu, suka nonton YouTube, film-film apa dan segala macam. Ternyata ketemu dengan ceramah-ceramahnya Ustadz akhir zaman yang ada di YouTube itu. Apanya yang diteliti? Oh, tentang karena beliau itu bidangnya tafsir dan hadis atau Islamic Studies di UIN Jogja. Jadi apakah benar, apakah valid hadis-hadis yang disampaikan oleh Ustadz akhir zaman, sejarahnya bagaimana, kemudian perkembangannya dan segala macam. Itu yang paling pertama. Ada bahkan juga kawan saya yang ada juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang meneliti tentang Ustadz Medsos. Siapa Ustadz Medsos itu kan? Jadi Ustadz Medsos itu ya kayak misalnya yang biasa sering yang sangat viral sekali di medsos seperti Gus Baha, kemudian Uwah ya, Ustadz siapa? Uwah. Adi Hidayat, kemudian Abdul Somad, Agim dan segala macam yang memang sekarang lagi tren di YouTube dan setiap kali atau barangkali yang dari Makassar. Ustadz siapa lagi yang dari Makassar namanya? Itu yang sangat tren sekarang. Rul? Bukan Ustaz yang baru menikah itu, Pak? Bukan. Ustaz Dasat. Itu luar biasa. Iya. Jadi Ustaz Dasat. Jadi itu kan luar biasa yang dari Makassar kemudian ceramah Isra Mi'raj di depannya di istana dan segala macam. Jadi banyak hal ya. Jadi fenomena yang trendy itu kalau kita suka nonton YouTube, ya kan? Kalau saya tidak suka nonton YouTube. Apa paling kita suka Instagram? Oh boleh. Ada kalau misalnya Instagram, kalau misalnya Anda yang suka ini Instagram, ada mahasiswa saya itu tahun 2018 ya, menulis tentang bagaimana efek Instagram itu terhadap kehidupan sehari-harinya. Ternyata ini anak kalau misalnya main Instagram dan itu bisa sampai larut malam sehingga bisa mengganggu ini tidurnya. Kalau mengganggu tidurnya padahal dia itu seorang mahasiswa penerima beasiswa bidik misi yang punya banyak sekali tugas. Jadi bagaimana pengaruh Instagram itu terhadap kesehatan mental mereka, anak-anak bidik misi, mahasiswa bidik misi. Itu sangat luar biasa sederhana. Atau kalau misalnya Anda, misalnya Hero suka, misalnya ikut itu ada Vicky Naki, ya kan? Vicky Naki yang di YouTube di apa ya? Ome TV, itu bisa, gitu kan? Jadi sederhana, sesuatu yang sangat sederhana tapi dia tren, kemudian menjadi sesuatu yang viral dan itu bisa dilakukan penelitian. Jadi kita mulai dengan biasanya kalau misalnya kita mulai penelitian itu kita mulai dengan pertanyaan deskriptif misalnya. Itu bagaimana bagaimana itu konten apa saja yang ditawarkan dalam yang ditawarkan Vicky Naki di dalam Ome TV misalnya. Bisa dijelaskan nanti konten-kontennya ini sehingga dia bisa mendapatkan banyak viewer dan segala macam. Jadi gitu. Jadi memang harus sedikit sensitif, harus sedikit istilahnya peka dengan lingkungan di sekitar kita. Jangan terlalu banyak ditanya, jangan kita ambil jauh-jauh. Yang ada saja di sekitar kita itu yang kita bisa teliti. Atau barangkali di Makassar ini ada misalnya di beberapa jurnal yang suka tentang kekerasan anak ya. Jurnal anak itu dia selalu misalnya kalau misalnya kita ada fenomena di Makassar itu yang orang minta-minta di pinggir jalan kemudian bawa anak-anak yang orang tua terus gendong anaknya dan segala macam, itu apakah misalnya termasuk sebuah kekerasan terhadap anak atau bagaimana gitu kan.
Itu bisa. Jadi mulailah dengan sesuatu yang trendy dan yang sangat sederhana. Bahkan kemarin ketika saya diajarkan untuk bisa nulis, tulislah yang sangat sederhana, tulislah hal-hal yang sederhana supaya apa? Supaya paling tidak itu bisa diterima oleh masyarakat. Jangan terlalu berat-berat, ya. Jangan apa namanya? Kalau misalnya kita mikir sesuatu yang berat, kayaknya kita tidak bisa melakukannya. Ya, sederhana saja. Bahkan kalau misalnya saya di bidang bahasa, pernah juga saya nulis tentang humor. Humor. Ada kawanku itu yang suka sekali berhumor tiap hari. Suka sekali. Selalu kalau saya ketemu, suka sekali itu berhumor. Sembarang itu dia bilang. Yang bisa memicu kita ketawa. Nah, ternyata setelah saya melakukan penelitian, saya cek itu bagaimana humornya, bagaimana bentuk-bentuk humornya dan segala macam dan faktornya kenapa. Oh, ternyata wajar jika kalau dia bikin humor. Kenapa wajar dibikin humor? Karena itu dosen kadang-kadang itu ngajar waktu zamannya sebelum corona itu dari pagi sampai sore. Bayangkan kalau Hairul mengajar jam 8, jam 7 ya, jam 7 sampai jam 4 sore. Ya kan? Kemudian tidak ada putusnya. Satu kelas ganti kelas yang lain. Terus begitu jam 12 sampai jam 1 istirahat. Apa tidak capek sekali? Kan pasti ya, lelah dan segala macam. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sarana supaya merilis semua mengeluarkan apa yang unek-unek dalam hatinya dalam bentuk humor. Jadi sederhana, humornya yang dikaji. Kalau orang-orang bahasa kan biara tuturan saja yang dia kaji toh. Bahkan kalau misalnya ini kawan saya lagi fenomena yang paling dekat. Beliau itu ini orang yang tinggal di dekat rumahnya Pak Hakim. Selalu hari-hari ketemu dengan Pak Hakim. Nah, terus karena dia orang bahasa, dia teliti tentang bahasanya ini. Bagaimana bahasa orang yang menggugat cerai istrinya atau istrinya yang menggugat cerai suaminya. Bahasanya tuturannya yang dia teliti. Enak sekali itu kalau orang bahasa, itu selevel disertasi. Bahkan ada lagi teman saya itu yang lagi teliti tentang kalau misalnya di YouTube ya, di YouTube ini ada lagi yang tren sex toys. Apa itu sex toys nanti buka di YouTube. Itu jadi bahan penelitian. Dia kemudian bagaimana penyebarannya, bagaimana bentuknya dan segala macam. Dan segala macam. Intinya adalah sesuatu yang trendy itu yang kita bisa lakukan. Apa saja. Kalau kemudian ada lagi teman, ada dapat sebuah buku ya. Ada buku novel, kemudian diteliti lagi tentang bagaimana tuturan-tuturan ekspresi bagaimana tuturan-tuturan direktif seorang pemimpin kepada pemimpin perang. Kalau itu kan novel ya. Novel, kemudian dia itu cerita tentang ini. Novelnya dulu waktunya waktu zaman-zaman pemilihan antara misalnya Prabowo dan Jokowi misalnya, itu kan ada novel yang diluncurkan, novel yang diperkenalkan oleh seorang Prabowo misalnya. Itu kan dia bercerita tentang seorang perang digital antara negara A sama negara B. Nah, kemudian apa yang dia teliti? Bagaimana tuturan perintahnya seorang komandan kepada anak buahnya pada saat perang teknologi. Ya kan? Apakah misalnya dia tuturan paling banyak tuturan perintah atau apa begitu? Ya, istilahnya tindak tutur direktif lah ceritanya. Itu ada disertasi yang semacam itu. Kan ada banyak. Bahkan kemarin saya pernah menghadir lagi sebuah ujian seminar hasil itu tentang apa? Kalau di dalam bahasa itu ada istilahnya pidato, ya. Ada pidato Jokowi ketika misalnya dia menyampaikan orasi politiknya. Terus bagaimana itu tuturan-tuturannya yang ada di sana? Itu ada banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, tidak akan pernah ada habisnya. Ya, bahkan ada lagi nih yang ini dalam level disertasi yang pernah saya hadiri juga. Ini sederhana. Siapa namanya? Rul. Kita sering dengar itu lagu-lagu dangdut yang berbau erotis. Mobil bergoyang, apalagi lubang buaya, apalagi banyak tuh
Banyak biasa itu kalau misalnya saya di kampung, misalnya saya di Kendari misalnya, kemudian saya pergi itu di apa? Saya pergi itu di mana, di pinggir-pinggir pantai. Oh, banyak sekali itu lagu-lagu dangdut yang sifatnya misalnya menurutnya dia itu ada berbau erotis misalnya. Ya kan? Nah, itu lagu dangdut saja diteliti nah, dikaji. Dalam level itu disertasi. Itu lagu dangdut, bayangin. Jadi kalau misalnya dibilang, tidak ada bahanku saya untuk bisa mengkaji Ustadz. Oh tidak ada begini, berarti itu kurang main ceritanya. Kalau misalnya memang dia bilang tidak ada bahannya apa dan segala macam, berarti ya mungkin kurang soleh kemana-mana dia itu. Kurang soleh di YouTube kah, atau kurang soleh di Instagram kah, atau kurang soleh di dunia nyata dan segala macam. Jadi semacam itu. Jadi ada banyak hal. Jadi paling tidak adalah memang kita berawal dari trendy tadi ya. Terus yang kedua, selain misalnya trendy, apalagi sebenarnya yang kita bisa lakukan? Ini. Mulai dari sesuatu yang ini. Mulai dari sebuah perdebatan atau konflik dalam 10 tahun terakhir. Apa-apa saja ya yang misalnya menjadi perdebatan yang menjadi bahan diskusi dalam 10 tahun terakhir. Jadi kira-kira materi-materi apa saja? Contoh ya, saya masuk ke ini. Dalam 10 tahun terakhir persoalan kajian penerjemahan Al-Qur'an itu juga tidak lepas dari sebuah perdebatan. Ya, dalam terjemahan Al-Qur'an ada kan terjemahan Al-Qur'an dalam berbahasa Bugis, ada yang dalam bahasa Sunda, ada yang dalam berbahasa apa saja, namanya vernakularisasi. Terjemahan Quran dari bahasa Arab ke bahasa-bahasa daerah semacam itu. Itu ternyata dalam terjemahan Al-Quran itu, khususnya bahasa Sunda, itu ada ideologi ya. Ada ideologi si penerjemah di dalamnya. Jadi kalau misalnya penerjemahnya itu punya latar belakang sebagai seorang modernis misalnya, otomatis nanti terjemahnya juga akan jadi semacam itu. Ada satu syaat, itu namanya ada sekitar tahun 1900 ya. Ini sebelum zaman merdeka, Indonesia merdeka, itu ada sebuah terjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh para kiai yang ada di tanah Sunda. Itu namanya Kiai Hashim. Itu yang dia teliti apanya? Yang dia teliti adalah itu jadi perdebatan ya. Jadi kenapa misalnya jadi perdebatan? Karena yang rata-rata kan kalau misalnya kita dalam menerjemahkan Al-Quran itu ya apa adanya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam teks itu. Tapi ternyata ini ditafsirkan, terjemahannya berupa tafsir. Jadi karena dia berupa tafsir, otomatis dia sesuai dengan konteks zaman, konteks sosial politik si penerjemah. Karena penerjemah ini adalah menentang pemerintah, ya otomatis di dalam terjemahannya itu mengandung kritik terhadap pemerintah. Contoh semacam ini. Itu kalau misalnya di dalam Al-Quran ada itu di surah apa ya? Saya lupa namanya. Kita itu diminta untuk bisa menghindari al-maisir, judi gitu kan, dan segala macam. Tetapi kalau misalnya di dalam terjemahannya itu bukan judi, ada porkas, SDSB. Itu dulu waktu zamannya mungkin kakanda kita itu pasti ingat, ada namanya SDSB, ada namanya porkas. Itu dituangkan dalam terjemahannya sebagai bentuk salah satu aksi protes terhadap pemerintah yang saat itu melegalkan, ya, istilahnya kupon putih lah ceritanya. Padahal kan itu tidak boleh, tidak dilarang dari dalam Al-Quran. Jadi gitu. Jadi ada sebuah perdebatan dalam 10 tahun terakhir. Atau kalau misalnya enggak, ini ada kawan saya punya tesis tentang ini. Kalau misalnya di Kendari kan ada itu kebijakan tentang pembuatan tugu Kendari, itu bahkan menjadi sebuah tesis begitu. Jadi karena itu menjadi perdebatan. Bahkan ya kalau misalnya di kampungnya namanya Talaga itu ada air di sana kan Talaga kepulauan, kemudian di sana kalau mau dapat air bersih itu harus diimpor dari pulau sebelah. Itu kan kalau misalnya diimpor dari pulau sebelah, otomatis kan dia harus ada istilahnya
antara pemerintah dengan rakyat semuanya itu bersatu untuk bisa mendapatkan itu. Kalau misalnya ada konflik di dalamnya, otomatis kan tidak akan pernah bisa dapat. Nah, jadi karena ada konflik, ya ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Muncullah kemarahan masyarakat. Jadi mulai dari satu konflik atau perdebatan. Jadi kita lihat-lihat aja apa yang misalnya jadi perdebatan di masyarakat atau konflik yang ada di masyarakat. Persoalan Ambon itu dulu. Sekarang sangat luar biasa banyak tulisan-tulisan tentang Ambon. Aceh misalnya, itu ada GAM ya, itu sangat banyak sekali tulisan tentang GAM itu yang dituliskan oleh para peneliti. Jadi kenapa? Karena memang dia ini, karena dia apa namanya? Karena dia itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai karena diperdebatkan secara terus-menerus. Jadi mulai dari situ. Nah, terus yang selanjutnya adalah selain itu ini kita bisa mulai dari sini. Dari sebuah ancaman ya, kasus Timur Timur yang dulu atau apa gini. Kasus ancaman itu semacam ini. Hairul, ini kita komunikasi. Rul, bahasa dari apa yang kita kuasai, Dek? Bugis, Pak. Bugis. Bapaknya orang Bugis kah? Iya. Yeah. Mamanya? Ya, Pak. Mamanya orang Bugis juga, ibunya. Ibunya orang Bugis. Iya. Siapa di sini yang mamanya orang Bugis, ibunya orang Jawa? Ayahnya orang Jawa. Maksud saya beda kultur. Jadi kalau satu Aceh, satu Papua, atau Jawa, Bugis, atau yang berlainan ini, berlainan suku. Ada di sini? Halo, teman-teman. Nurul Pratiwi, Agung, Nurjana, apakah misalnya ada yang punya orang tua, kemudian itu yang berlainan suku? Yang satu Jawa, yang satu Bugis, ataukah satu Sunda, satu Ambon, ataukah satu Papua, Batak, kemudian satunya apa gitu? Maksud saya begini, ketika misalnya ada orang tua yang berbeda kultur bertemu dalam satu keluarga, otomatis bahasa lokalnya, bahasa yang digunakan sebagai bahasa ibu itu pasti mulai memudar. Kenapa? Karena yang digunakan di situ adalah bahasa Indonesia. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, ini Nyai Sapua ini bapaknya orang apa? Orang mana? Orang Ambon. Orang Ambon? Oke. Mamanya orang apa? Orang asli Papua. Papua sama Ambon. Bahasa hari-hari bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nggak lupain itu orang Ambonnya, nggak lupain Papuanya. Kenapa? Karena ketemu. Saya saja, andainya misalnya saya tidak sekolah di Bone, saya tidak bisa bahasa Bugis. Tapi alhamdulillah saya sekolah waktu di pesantren biru dulu itu, jadi saya bisa bahasa Bugis. Saya 6 tahun di Bone. Adik saya itu kelahirannya Ambon. Oke? Kemudian orang tuanya orang Bugis, besarnya di Jawa. Meskipun misalnya orang tuanya istilahnya orang tuanya itu menggunakan bahasa Bugis, orang tuanya berlatar belakang suku Bugis, tetapi dalam kesehari-hariannya kan pakai bahasa Indonesia. Hilang itu bahasa Bugisnya. Fenomena memudarnya atau ancaman memudarnya bahasa-bahasa lokal itu kenapa semacam itu? Itu bisa jadi penelitian. Jadi kok bisa begitu gitu ya? Apakah misalnya faktor perkawinan yang membuatnya semacam itu, ataukah faktor pendidikan yang bisa membuatnya semacam itu? Itu nanti bisa dikaji lebih lanjut semacam. Jadi kalau misalnya orang menikah dari ada orang Aceh dengan orang Jawa, di rumahnya pakai bahasa Indonesia, hilang Acehnya, hilang Jawanya. Ya kan? Jadi punah itu bahasa Acehnya, punah juga itu bahasa Jawanya. Dan yang ada hanya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau ditanya pakai bahasa Aceh, nanti ditanya, "Kau orang apa?" "Saya orang Aceh." "Bapak saya orang Aceh." "Iya." Dikasih bahasa Aceh, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Ya karena tidak dilakukan sehari-hari dan segala macam. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah perkawinan itu, ya kita bisa bertanya-tanya, apakah benar perkawinan itu nanti membuat memudarnya bahasa lokal? Itu yang pertama. Atau yang kedua, semacam kasusnya adik saya. Sama-sama di orang Bugis itu orang tuanya, ayah ibunya, tapi pindah-pindah.
Jadi kalau misalnya SD-nya di Ambon, SMP-nya, SMP, SMA-nya bahkan kuliahnya di Jawa. Orang tuanya orang Bugis. Ketika ditanya pakai ditanya, "Kamu orang apa?" "Saya orang Bugis." Oke. Terus Pak dipakai bahasa Bugis dia tidak tahu. Kenapa? Karena besarnya di Jawa. Jadi dia dipakai bahasa Jawa, dia pintar bahasa Jawa. Nah, pertanyaannya adalah apakah misalnya benar divalidasi ulang, diteliti kembali, benar. Apakah faktor pendidikan itu memicu hilangnya juga bahasa-bahasa lokal, ya. Jadi kalau misalnya kayak Herul bisa jadi dia bahasa Bugis karena memang tinggal di situ. Coba tinggal di tempatnya orang Jawa. Atau misalnya Herul misalnya pergi di Solo atau di Jogja. Otomatis nanti bahasanya kan akan sedikit demi sedikit ya. Itu akan berbaur begitu. Jadi kayak Sapua juga sama, ya. Bahasa daerah apa yang yang bisa Sapua sampaikan? Bisa bahasa daerah apa saja? Dari bahasa perempuan Hah? Dari ini saya Pak. Enggak, maksud saya kita bisa bahasa apa? Bahasa Ambon bisa atau bahasa Papua bisa? Bahasa Ambon nggak bisa. Bahasa Ambon saya bisa. Beta bisa. Beta kan lama di Ambon. Logatnya bisa Pak. Hah? Kalau logatnya bisa Pak, serius. Iya, logat bisa, tapi kalau orang bahasa Ambon lah saya sentau lah ya. Ada coba Pak. Pak Rukman. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi memang memudarnya. Jadi ancaman. Apakah perkawinan itu membuat ancaman terhadap bahasa-bahasa lokal? Apakah pendidikan itu membuat ancaman terhadap punahnya bahasa-bahasa lokal? Itu bisa kita teliti. Nanti kita bisa diskusi ya tentang ini karena yang namanya fenomena kan ya ada di sekitar kita, kemudian itu tergantung kita semua. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana ya kalau misalnya itu ancaman, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkannya? Ya refleksi ke sehari-harian kita. Kita harus refleksi. Oh, ternyata itu bagus ya, bagus dan segala macam. Nah, kemudian atau barangkali kita begini, kita ketik di Google apa yang kita mau, call for papers in journal. Jadi saya contohkan saja ya. Mana ya? Mana itu tadi? Apa sudah muncul ya? Nih, jadi nanti Rul bisa nanti ngetik begini, call for papers in journal. Ini banyak. Tahun 2021. Jadi kalau misalnya memang kita mau bidang apa, kita bisa tulis juga. Ini banyak sekali. Call for papers. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya kita mau tahu isu-isu yang ada atau isu-isu yang lagi dibutuhkan oleh para editor jurnal, itu bisa kita call for papers saja. Jadi kalau misalnya kita ketik call for papers, nanti akan muncul semacam ini. Nah, kemudian kita bisa lihat sendiri. Ini jurnalnya jurnal internasional semua ya. Nah, ini call for papers, jurnal ini. Nanti kita tinggal milih apa yang kita mau. Ya, jadi itu semacam itu caranya untuk bisa mendapatkan isu-isu apa saja yang lagi dibutuhkan oleh pihak jurnal, itulah nanti yang kita tulis supaya bisa kita kirim ke sana seperti itu. Nah, ini untuk bisa mengantisipasi bahwa apa yang kita tulis itu tidak bisa dimuat. Call for papers Indonesia. Ini banyak sekali. Jadi kalau call for papers itu ada banyak ya, ini ada di Instagram, kita bisa lihat, ada misalnya di sini, call for papers-nya. Kenapa? Karena memang setiap jurnal itu biasanya melakukan call for papers juga, tergantung kita. Nanti ini kan, ini konferensi ya, ini manuskrip. Kalau misalnya Anda di bidang pendidikan, Anda bisa ketik, buka ini. Nah ini kan jurnal pendidikan dan kebudayaan, itu banyak sekali.
apa-apa saja yang mereka butuhkan, isu-isunya apa, nanti kita sesuaikan dengan ini. Nah, jadi kalau misalnya ini jurnal pendidikan dan kebudayaan, itu dia bisa menerima artikel yang tentang bidang pendidikan, pengajaran, pembelajaran, budaya, agama, filosofi. Yang mana? Yang ini. Humanity and Language Field. Oke. Jadi kita tinggal buka saja Colfer Papers di sini sudah banyak sekali. Kalau misalnya kita tidak ada ini ya, tidak ada misalnya sesuatu yang mau kita tulis blank, istilahnya orang sekarang blank. Kita mau tulis ini. Buka itu, buka Google, kemudian Call for Papers. Bahkan kalau di ini yang di jurnal-jurnal badan bahasa, kita bisa lihat apa yang mereka butuhkan. Oh, ini ada. Ini. Jurnal Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Itu akan publish Mei 2021. Jadi kalau misalnya Anda mau punya bidang di situ, ya bisa nulis ini. Terus ada ini ya. Jadi tinggal kita rajin-rajin membuka. Asal ya teman-teman ini ada saya tahu ya, karena luar biasa medsosnya, main-main medsos. Ya sesekali lah ya main-mainnya ke yang akademik supaya bisa juga nulis. Tapi saya yakin dan percaya kalau yang hadir di sini biasanya mereka punya passion yang kuat dalam nulis-nulis. Dia ada banyak di sini. Ini ada jurnal Lian Palangkaraya. Oke, Jeffel. Ini kan. Ini bahkan ini. Jurnal bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Apa yang dia terimanya? Dilihat lagi. Oh, pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Oke, jadi sangat luar biasa gampang sebenarnya. Kalau mau mencari fenomena. Jadi fenomena itu ada di sekitar kita yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian lewat ini googling juga ada insya Allah. Apalagi selain selain googling itu, terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ini, kita masuk ke database jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Database-nya ada ini. Ada ada Taylor and Francis. Ada Taylor and Francis online. Ini kita bisa gunakan database yang semacam ini. Jadi tinggal ditulis saja. Pak, saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Wah, sekarang itu bahasa itu bukan lagi menjadi persoalan. Kenapa? Karena ada Google Google Translate dokumen. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dapat misalnya di sini, kemudian kita bisa masukkan di Google Translate, selesai. Yang paling penting adalah kalian punya passion. Makanya di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya nulis itu ya passion dulu, mau dulu. Kalau orang juga sudah tidak mau, ya biar dipaksa-paksa, tidak bisa juga. Di Taylor and Francis apa maunya. Bahkan kalau misalnya isu tentang pendidikan Islam di Indonesia itu ada 9.955 artikel. Ini Hairul bisa dilihat di sini ya. Ini ada 9.955. Tentang apa? Tentang pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini ada pendidikan Islam dan ekstremisme pemuda di Indonesia. Itu ada. Bahkan ini kalau Science Direct. Jadi database jurnal yang bereputasi secara internasional itu kita bisa gunakan supaya apa? Supaya bisa membantu kita menuliskan fenomena-fenomena yang ada. Jadi kita bisa nyari saja dulu, googling supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh ternyata banyak hal, isu-isu itu banyak hal yang bisa kita diskusikan. Ini kalau di Science Direct Pendidikan Islam Indonesia itu ada 3.221 artikel. Bahkan bisa di Sage. Ini kemudian di Wiley, Springer, kemudian di Oxford, di Emerald, Cambridge. Ini database yang sangat luar biasa yang kalian barangkali nanti bisa lakukan begitu. Bahkan di DOAJ saja ketika misalnya apa yang harus kita cari? Banyak hal ya. Pendidikan Islam di Indonesia di DOAJ ada 5.514 artikel. Jadi sekarang memang zamannya literasi teknologi ya, saya pikir teman-teman karena berasal dari generasi milenial jadi paham lah semacam ini, tapi ya tadi bagaimana caranya bagaimana supaya kita bisa cinta kepada nulis academic writing itu di Google. Jadi gitu ya, Rul.
Terima kasih apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kita bisa tanya jawab insya Allah. Saya kembalikan kepada Adinda Herul Isman. Itulah tadi materi-materi tentang kepenulisan, workshop penulisan akademik, menulis artikel dari mana memulai. Mungkin dari teman-teman partisipan ini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang dipahami, saya persilahkan. Izin moderator. Ya, Saudara Ibnu Hajar. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fahmi Gunawan dan para penyelenggara. Pertanyaan saya, apakah skripsi atau tesis yang sudah di repositori itu bisa diterbitkan lagi menjadi jurnal? Kemudian kan biasanya itu misalnya S1 atau S2 kita skripsi itu sudah dijadikan jurnal, tapi kita mau bikin lagi jurnal tapi bab per bab. Apakah masih bisa seperti itu, Pak? Oke. Jadi pertanyaannya adalah dari skripsi berapa buah artikel yang bisa kita buat dari skripsi ya? Iya, skripsi. Oke. Jumlahnya tergantung kita ya. Kalau misalnya dari skripsi kita bisa buat 3, 4. Kenapa? Karena di dalam skripsi itu jika ditulis dengan baik, data-datanya juga bagus, otomatis kan itu bisa nanti kita kita buat semacam itu. Jadi contoh ya, kalau skripsinya bunyinya begini, kajian terjemahan Al-Quran di misalnya surah Yusuf versi versi yang kalau dalam terjemahan itu yang lagi debatable itu si Habe Yasin ya. Kenapa? Karena terjemahannya berbentuk puisi. Terjemahan Quran dia berbentuk puisi. Jadi bisa. Itu kalau judul skripsinya semacam itu. Terus kita mau buat yang lain. Kalau kita mau buat yang lain, hubungkan. Caranya adalah kita hubungkan antara satu variabel yang ada dalam skripsi kita dengan variabel yang lain yang di luar skripsi kita. Satu variabel itu contoh kayak pertanyaannya rumusan pertanyaannya apa, rumusan masalahnya apa, kemudian nanti kita hubungkan dengan persoalan lain yang ada di luar skripsi. Nah, itu jadi satu. Kemudian yang kedua adalah, atau gini aja ya, caranya kalau kayak gitu agak membingungkan. Apa bidangnya Ibnu Hajar? Dakwah, Pak. Dakwah? Iya. Oke. Sudah nulis skripsi belum? Sudah lagi nulis skripsi atau belum? Sudah atau belum? Sudah selesai tesis juga. Oh, selesai tesis. Baik. Tesisnya masalah apa? Disiplin ilmu saya dakwah, tapi saya berbicara tentang ekologi. Dakwah struktural melalui kebijakan publik studi terhadap pelestarian terumbu karang di Selayar. Nih. Dakwah ekologi gini. Jadi kalau misalnya kita tentang dakwah ekologi ada banyak hal. Kalau kita bisa lihat karakter tulisan-tulisan yang ada dalam sebuah jurnal, kalau misalnya ambil di Google Scholar, otomatis kan dia akan menampilkan artikel-artikel terbaru atau barangkali yang ada di perpustakaan, repositori, kampus, itu semuanya diambil.
Bagaimana cara membedakannya? Kalau misalnya di sini ditulis jurnal Bimas Islam, berarti itu jurnal. Kalau di sini ditulis di jilid, itu berarti bisa jadi repositori kampus. Repositori kampus yang dimaksud itu adalah perpustakaan. Jadi bisa jadi dia bentuknya skripsi atau bisa jadi dia bentuknya tesis atau disertasi, bisa jadi. Ya, karena kenapa? Karena diupload ke situ. Jadi nanti di misalnya dakwah ekologi, ini cerita tentang ini apa gerakan Banten Bebersih dalam perspektif dakwah ekologi. Oh, jadi bersih-bersih dalam perspektif ekologi misalnya. Ini ada lagi analisis dakwah ekologi, program Surabaya Green, ada implementasi nilai-nilai dakwah, menggagas dakwah penyelamatan lingkungan. Jadi teologi dakwah terumbu karang. Ini dakwah terumbu karang ini kawan saya yang ada di yang ada di IAIN Kendari. Kenapa dakwah terumbu karang? Ini asalnya begini konteksnya. Jadi orang-orang yang ada di sana di masyarakat di Kepulauan Tukang Besi itu masyarakat yang ada di ini apa namanya Binongko, kemudian ada 4 pulau yang berjejer-jejer itu di sana. Wanci, Binongko, Kaledupa, apalagi itu. Kemudian di sana masyarakatnya suka mengambil ikan dengan membom. Oke. Nah, kemudian ini lahir tulisannya sebagai apa ya istilahnya peringatan kepada mereka bahwa yang namanya membom itu tidak bagus. Dia bisa merusak terumbu karang. Kalau misalnya merusak terumbu karang, otomatis nanti satu saat ikannya bisa lari dari situ dan habis. Bukan habis, tapi lari dari situ karena tidak ada terumbu karangnya. Lahirlah muncul ini dakwah terumbu karang. Supaya apa? Supaya nanti orang paham tentang, oh sebenarnya ternyata yang namanya kegiatan pemboman itu tidak bagus. Karena dapat merusak. Oke? Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi nanti si Ibnu Hajar kalau misalnya mau nulis, tulislah apa yang sesuai dengan passionnya kita plus variabel yang lain. Kalau ini ada sudah dakwah terumbu karang, kemudian itu kan di laut. Bagaimana kalau misalnya di ini? Bagaimana kalau misalnya di gunung orang yang selalu potong-potong ini? Apa namanya? Membabat hutan. Ya kan? Dakwah ekologi dan pembabatan. Kalau misalnya semacam ini, otomatis kan belum ada yang bahas tentang bagaimana rusaknya hutan, ya yang dikaitkan dengan dakwah ekologi gitu. Itu bisa kita tulis. Jadi variabel satu yang dikaitkan dengan variabel yang lain. Kerusakan lingkungan kan yang ada di hutan-hutan mana? Mengapa misalnya di kemarin fenomena banjir kita banyak punya gitu? Ya karena hutan-hutannya sudah habis, sudah dipakai misalnya untuk membangun apa, kemudian perusahaan-perusahaan tambang juga sudah mulai masuk, sehingga bisa merusak lingkungan. Jadi kita bisa dakwah ekologi dan bukan lagi pembabatan hutan, barangkali kita ngambil yang lain, perusahaan tambang. Nah ini ya, jadi belum ada misalnya yang kaji tentang ini nih, ada nih ya. Tapi ini repositori ya. Repositori itu bisa jadi skripsi, bisa jadi tesis, disertasi ya. Dampak pengoboran tambang minyak ilegal, dampaknya terhadap masyarakat. Tapi tidak ada dakwahnya di sana, dakwah ekologinya. Di barangkali kita bisa lihat bahwa bagaimana hubungan antara misalnya dakwah itu dengan pengoboran tambang minyak. Ya, jadi supaya karena bisa jadi saja akan membuat kerusakan lingkungan di sana, jadi kita harus mendakwai mereka. Jadi bukan lagi dakwah terumbu karang, tapi dakwah pengoboran tambang. Dakwah apa gitu kan? Dakwah, jadi ditambah-tambah saja di sini. Tadi dakwah terumbu karang, dakwah pengoboran minyak, dakwah perusakan hutan, dakwah pokoknya apalah gitu. Bahkan kawan saya
di kampus itu juga menyusun materi dakwah yang kaitannya dengan persoalan pelestarian lingkungan. Itu ada. Bahkan dakwah yang kaitannya misalnya dengan ini. Kalau misalnya di sekolah kemudian mereka mendapatkan sertifikat pelestarian lingkungan yang bagus, itu juga ada hubungannya. Jadi kita mengkaitkan dengan antara satu dengan yang lainnya. Kalau ditanya bisa jadi berapa tesis itu? Bisa jadi 5. Bisa jadi tergantung kita, ya. Kita kaitkan antara satu hal dengan hal yang lain. Gitu ya Hajar ya. Pak, terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dari narasumber terkait dengan pertanyaan dari Saudara Ibnu Hajar. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang bertanya? Nurul Falah. Masih ada yang mau bertanya? Teman yang lain? Halo? Nah, mungkin ini Pak Fahmi, adik-adik itu kan senantiasa tergoda oleh copy paste. Kira-kira bagaimana caranya menghindari copy paste itu Pak Fahmi, supaya mereka ini kan menyadari bahwa ada alat memang mudah sekali copy paste, tapi pada saat yang sama ada alat juga seperti Turnitin yang bisa mengecek copy paste kita. Kira-kira untuk menghindari copy paste dari adik-adik itu apa yang boleh dilakukan? Terima kasih. Baik Kak. Cara untuk bisa menghindari copy paste adalah dengan melakukan parafrase atau melakukan meta parafrase. Jadi kayak gini aja. Jadi sebagai contoh kita ngambil artikel aja. Islam dan konservasi pendekatan. Ini ada Pak Weke ya. Oh, tulisannya Pak Weke Pak. Oke, baik, ini sebagai contoh saja untuk adik-adik semuanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa nulis semacam ini. Jadi ini misalnya. Artikel ini judulnya Islam dan konservasi. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang barangkali dia cerita tentang Islam dan konservasi, terus bagaimana caranya untuk bisa menghindari copy paste itu? Caranya adalah dengan melakukan parafrase atau melakukan meta parafrase. Nah, bagaimana cara untuk bisa melakukan meta parafrase itu? Ini kita bisa lihat sama-sama. Penting diketahui untuk adik-adik semuanya bahwa ketika misalnya nulis, ini kan judulnya tentang Islam dan konservasi ya, pendekatan dakwah dalam pelestarian lingkungan. Nah, supaya misalnya kita juga mau nulis semacam ini, ya, Islam dan konservasi, tapi dalam perspektif yang lain, supaya terhindar dari yang namanya copy paste, kita bisa mengganti-ganti saja. Apa yang kita ganti? Ini kita bisa lihat. Kalau misalnya di awal pertama ini dia cerita tentang Konawe Utara sebagai kabupaten yang terdapat provinsi yang banyak hutannya dan segala macam, berarti dia mulai dari persoalan demografi gitu kan, dari persoalan satu kawasan. Kawasan ini kan tidak mungkin mau dipopulasi karena kan pasti ketemu dengan Turnitin. Jadi caranya adalah kita istilahnya secara diskursus kita akan mengetahui bahwa ternyata kalau misalnya Konawe Utara itu sebagai sebuah hutan, terus di tempat kita apa begitu? Ya, di tempat kita itu Di tempat kita itu kira-kira kawasan hutannya apa? Itulah nanti yang kita bisa tulis.
Atau begini, kalau misalnya agak terlalu susah, ini kan, ini nih, kelestarian hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah manusia yang senantiasa berinteraksi dengan kawasan hutan. Menurut Woi, keterkaitan, misalnya itu ini kita copy dulu ya. Kemudian ambil pastenya. Saya copy satu paragraf itu, kemudian ambil ke Word, kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana cara membuat parafrase. Jadi sekali lagi, ini tadi saya copy. Saya stop share screen. Ini ya, Rul. Tadi kan saya copy paste gitu kan. Untuk bisa menghindari ini, caranya semacam apa? Caranya adalah kita kita membuat parafrase. Kemudian misalnya dibagi-bagi dulu per kalimat supaya kita tidak repot. Ini ada berapa kalimat? Oke. Sekarang bagaimana cara memparafrase ini? Kita bisa memparafrase tema dan remanya. Kalau misalnya di sini kelestarian hutan sebagai tema, kemudian dipengaruhi dan segala macam sebagai rema, otomatis ini bisa dibalik. Caranya dibalik bagaimana? Kita bisa bilang beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satu aja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelestarian hutan adalah manusia. Hal ini karena disebabkan oleh interaksinya dengan kawasan. Jadi kalau misalnya kelestarian di sini hutan sebagai titik tekannya dan dipengaruhi ini beberapa faktor sebagai istilahnya kita kalau dalam musik rema, ini dibalik. Jadi beberapa faktor di sini kan ya bilang salah satunya manusia. Jadi kita bilang aja salah satu aja langsung kan, salah satu faktor yang mempengaruhi kelestarian hutan adalah manusia. Kenapa? Karena memang dia berinteraksi dengan kawasan hutan itu untuk bisa mencari rezeki. Nah, mencari sumber ini, mencari sumber penghasilan, kita bilang bisa mencari rezeki, bisa mencari nafkah, interaksinya dengan kawasan hutan untuk mencari nafkah. Kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi ini namanya pergeseran penggunaan tema dan rema. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan selain penggunaan tema rema, kita bisa menggunakan semacam seperti misalnya alat-alat atau teknologi yang bisa membuat parafrase. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan killbot. Bahasa Indonesia-nya juga sebenarnya ada, tapi saya lupa namanya apa begitu tentang parafrase itu. Tetapi dia menggunakan leksikogramatika. Jadi penggunaan leksikogramatika. Misalnya, menurut Woi, keterkaitan dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan biasanya berupa pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, jadi ini kan dia awalnya nih menurut Woi kan, menurut pakar nih misalnya.
Ini pakar. Keterkaitan, ketergantungan terhadap hidup manusia, keterkaitan dengan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Tema, ini remanya. Langkah selanjutnya adalah ini. Kita bisa ganti. Tadi kan kalau kita gantinya dari penggunaan tema dan rema. Jadi sekarang ini kita bisa ganti selain ini. Penggunaan leksikogramatika. Caranya bagaimana? Leksikogramatika yang dimaksud itu adalah sinonim atau itu. Leksikalnya yang berubah-ubah, sinonim atau antonim atau homonim. Nah, sekarang keterkaitan dan ketergantungan. Apa ya? Kita bisa ganti menjadi hubungan. Sinonimnya sebagai dengan keterkaitan dan ketergantungan. Nah, terhadap sumber daya hutan, terhadap ini hubungan masyarakat terhadap sumber daya hutan bisa kita ganti dengan apa? Dengan yang lain. Jadi kalau ini keterkaitan dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, berarti kita bilang hubungan masyarakat dengan kawasan hutan sangatlah tinggi. Hal ini karena sangat tinggi. Dari mana muncul sangat tingginya? Dari sini. Karena dia bisa dipakai untuk berburu, bahan pangan, buah-buahan, obat-obatan, dan bahan konstruksi bangunan. Oke? Nah, ini nanti diganti sangat tinggi. Hal ini kemudian dijelaskan di kalimat berikutnya. Apa hal ini? Karena dengan hutan manusia dapat memenuhi. Pemenuhan di sini diganti dengan memenuhi. Oke? Dengan manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti jadi kayak gitu. Kemudian adik-adik semuanya, kalau misalnya sudah semacam ini, cara yang paling praktis bagaimana? Hubungan masyarakat dengan kawasan hutan sangat tinggi gitu kan. Karena dengan hutan manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ini kan menurutnya woi kan? Kita mau ganti dengan menurut yang lain. Caranya adalah kita kopas yang ini, kemudian stop share, kemudian kita ambil ke Google. Tadi kita bilang hubungan masyarakat dengan hutan sangat tinggi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya yang harus kita masukkan ke dalam Google sini adalah kata kunci. Kata kuncinya untuk bisa ngambil referensi. Jadi hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup ya. Ini hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Dicari di Google Scholar. Ini. Kalau misalnya di sini dilihat pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok pemilih hutan di desa ini, dan misalnya dia di jurnal, biasanya mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan segala macam. Ketika misalnya ada pemenuhan kebutuhan ini, otomatis kan dia mirip dengan apa yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang kita bisa mengambilnya untuk bisa disitasi semacam itu. Bisa ngambil dari sini, site,
copy. Maaf, saya soft screen, share screen. Jadi, ya, kalau tadi menurutnya Woi, kita ganti dengan yang ini. Misalnya ya, kita bisa bilang ini ganti Yowono, dan ini melaporkan bahwa apa? Melaporkan ini bahwa melaporkan adanya hubungan erat antara masyarakat dengan sumber daya, dengan kawasan hutan yang ini. Hal ini karena memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi udah jadi. Jadi tadi siapa Woi tadi bisa diganti dengan jadi Yuwono. Jadi gitu. Jadi kita bisa menggunakan penggunaan tema dan rema, penggunaan leksikogramatika, bahkan ada yang lebih tinggi lagi namanya penggunaan diskursus. Hanya penggunaan diskursus itu kita harus tahu dulu kalau misalnya tentang diskursus itu tema parafrase, berarti kita harus membaca diskursus semacam apa, kemudian kita tuangkan dalam dalam bahasa kita sesuai dengan diskursus yang disampaikan. Jadi begitu Kakanda. Makasih. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Saya kembalikan ke Andi Herul. Silahkan Andi Herul, diteruskan. Ya, terima kasih Pak Fahmi Gunawan. Kemudian masih ada yang mau bertanya? Kami buka satu pertanyaan lagi. Masih ada? Dari partisipan, ada yang mau bertanya? Nah, kalau sudah tidak ada, mungkin kita sudah saya persilakan ke Anda Fahmi Gunawan untuk closing statement. Jadi gini, untuk adik-adik semuanya, nulis itu adalah sesuatu yang mudah, ya. Jadi sesuatu yang mudah sehingga ya karena memang mudah ya kita caranya adalah dengan membentuk kelompok-kelompok nulis secara bersama-sama karena memang kita mau membentuk sebuah kebiasaan. Jadi nulis itu adalah sebuah kebiasaan dan memang butuh lingkungan. Butuh lingkungan sekitar supaya apa? Supaya kita bisa secara terus-menerus bisa terlatih untuk bisa menuangkan ide-ide kita. Sebenarnya ide-ide kita sangat luar biasa banyak. Anak-anak muda sekarang ini idenya canggih-canggih. Hanya saja ide itu kurang ya dituangkan dalam sebuah tulisan. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa apa yang diinisiasi oleh kakanda kita Pak Ismail, bahwa membuat acara semacam ini untuk bisa menumbuhkan gairah semangat anak-anak muda generasi kita sekarang, semangat untuk bisa terjun ke dalam dunia akademik. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan patut ditiru sehingga kebiasaan nulis dan nulis itu nanti bisa akan tumbuh dan berkembang. Karena yakin dan percaya kalau sendiri kita tidak bisa, harus kita rame-rame. Harus punya grup, harus rame-rame, harus ada komunitasnya. Komunitas inilah nanti yang kita coba untuk bisa bangkitkan secara bersama-sama.
Jadi dari saya, mari kita cemplung bersama-sama dalam komunitas tulis-menulis yang diprakarsai oleh kakanda kita, Ismail Weke, supaya apa? Supaya kita bisa seperti beliau yang sangat luar biasa tulisannya, apa saja jadi tema-tema yang fenomenal yang sekecil apapun bisa jadi ditulis karena memang sudah terbiasa. Makanya memang untuk bisa menumbuhkan kebiasaan itu, mari kita secara bersama-sama untuk bisa merelakan diri kita menafkahkan waktu 1 jam, tidak usah banyak-banyak, 1 jam saja sehari untuk bisa bergabung dengan komunitas itu dan nulis secara bersama-sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi closing statement dari Kakanda Gunawan. Kami dari panitia penyelenggara pelaksana mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang telah Kakanda berikan. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu. Kita mungkin bisa semuanya mungkin nyalakan kameranya. Ya, silakan semua nyalakan kameranya. Ya, oke. Kita silakan senyum semua. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah partisipan untuk perusahaan akademik hari ini. Cukup sekian, dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menemani adik-adik. Iya, makasih. Adik-adik sekalian, insya Allah besok kita bersama dengan Mas Fianto, bagaimana mengkonversi skripsi ke artikel jurnal. Jamnya jam 11 insya Allah, waktu Makassar sampai pukul 1. Terima kasih Pak Fahmi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Herul dan kawan-kawan dari HMJ Ekonomi Islam yang senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan kita bersama. Makasih Kak, makasih. Saya live ya. Yuk, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.